Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik hari ini, karena kita punya Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari hari ini dalam ibadah ini kita menikmati terus kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Allah sumber kuatku, hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Allah sumber kekuatan kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau kami agungkan.
di dalam ibadahnya Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat suaramu. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan I stand, I stand, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau.
jiwaku. Jiwa kami menyembahmu, hadiratmu memenuhi tempat ini, ya Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Angkat suara katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat PCM. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Saya akan membagikan renungan singkat yang akan saya bawakan dengan tema dasar yang teguh. Seperti bangunan di belakang saya, tentunya bangunan ini dapat kokoh berdiri karena mempunyai dasar atau fondasi yang tertancap kuat di dalam tanah. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 47 sampai 48 dikatakan, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Saudara terkasih, dalam pembacaan ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya sama dengan seorang yang mendirikan rumah dengan dasar atau fondasi di atas batu, sehingga rumah tersebut akan bertahan menghadapi badai. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata bahwa rumah yang tidak dibangun di atas dasar yang kuat, yakni orang-orang yang tidak mendengarkan perkataannya, tidak akan bertahan menghadapi banjir. Demikian juga hidup kita hendaknya mempunyai dasar atau fondasi yang teguh dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan agar kita dapat menghadapi badai hidup. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat khusus buat jemaat-Mu. Kami mengangkat tangan buat jemaat-Mu Tuhan. Diberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahi berkat yang terbaik buat mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, kalau ada yang mengalami kesusahan, kesulitan, bergumul tentang hidup, tentang pekerjaan, Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang campur tangan atas kehidupan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan. Terima kasih kami juga perkatakan, kami berdoa Shalom atas bangsa-bangsa Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Malaysia, Shalom bangsa-bangsa Tuhan. Diberkatilah bangsa, setiap bangsa-bangsa. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa-bangsa Tuhan. Inilah waktunya Engkau memulihkan bangsa-bangsa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat COVID-19 Tuhan. Kami perkatakan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya perkatakan, biarlah kiranya campur tangan Tuhan. Pertolongan-Mu, Engkau yang memberhentikan COVID-19 ini Tuhan. Kami berharap, kami hanya beriman kepada Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus berhenti COVID-19 Tuhan. Kami juga mengangkat tangan buat tim frontliner ataupun tim medis Tuhan yang ada di barisan hadapan. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Keluarga mereka, keluarga besar mereka dilindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kekuatan, tenaga ekstra, semangat bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat krisis ekonomi Tuhan. Kami perkatakan biarlah campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang men-take over, Tuhanlah yang meng-cover Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, krisis ekonomi akan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berharap, kami tetap bersandar kepada Engkau. Sebab kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Engkaulah satu-satunya yang menjaga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kul-kul yang ada Tuhan, yang sudah dibangun Tuhan. Di setiap rumah-rumah Tuhan, diberkati. Setiap kul-kul yang ada Tuhan, diberkati.
Roh Kudus pimpin kul-kul ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap anggota kulnya Tuhan. Kami tahu penuaian jiwa dimulai daripada kul ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami mengangkat tangan buat hamba-hambamu, Pak Niko, Pak Johan, Pastor Irwan Tuhan, bahkan gembala setempat kami Pastor Winson. Kami mengangkat tangan buat hamba-hambamu ini Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu. Berkati firman yang akan kami dengar, berkati hamba-Mu. Dan kami percaya ada perkataan-perkataan yang telah Engkau sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada message-message yang tertentu yang Tuhan ingin sediakan buat kami. Kami percaya kami mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syafaat kami. Kami bersyukur Engkau baik dan perkataan Engkau baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami berdoa untuk papa mama kami supaya Tuhan berkati pekerjaan, usaha dan berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami di sekolah minggu supaya diberkati Tuhan, menghormati orang tua, sayang sama papa, mama, dan saudara-saudara, rajin baca Alkitab, dan bisa ikut ibadah online. Berkati juga guru-guru kami di sekolah. Kami juga berdoa untuk COVID-19 supaya berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus supaya kami bisa sekolah minggu dan bisa belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semua. Saya menyapa dari tempat ini saudara yang sedang mengikuti pertemuan ibadah online ini di rumah-rumah tinggal saudara. Saya percaya Allah kita, Allah yang maha hadir, Dia sanggup melawat setiap kita di setiap tempat-tempat di mana kita berkumpul, beribadah, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudaraku, kita dipanggil untuk beribadah, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah setiap kehidupan kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik saudaraku, sebelum lebih jauh lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saya akan berdoa membuka pemberitaan Injil kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian saudaraku. Oleh sebab itu mari saudara kita satu hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih buat pagi ini kami boleh berkumpul dalam pertemuan ibadah online kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menyatakan kehendak-Mu, Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di tengah-tengah kami mendengarkan Injil kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, yang akan disampaikan ya Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu yang akan memampukan kami mengerti lebih jauh, lebih dalam lagi setiap maksud dan rencana-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, yang terkandung di dalam setiap firman kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, dengan hati yang terbuka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku, tema khotbah saya kali ini adalah jangan takut, yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Tapi sebelum lebih jauh lagi saudaraku, saya akan mengajak kita untuk memperkatakan jangan takut. Iya, katakan sama-sama, jangan takut. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, kalau saudara berkumpul bersama-sama keluarga, teman, sahabat,
di rumah-rumah tinggal saudara, bilang kiri kanan saudara, jangan takut. Iya, katakan jangan takut. Haleluya. Tapi kalau hanya saudara sendiri di rumah, saudara bisa tempelkan telapak tangan kanan saudara di dada saudara, bilang jangan takut. Haleluya. Baik saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41, yang merupakan ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi ini dalam kaitannya dengan tema khotbah saya, yaitu jangan takut. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Situasi akhir-akhir ini kadang memaksa kita untuk mengalami ketakutan. Sebagai manusia biasa, bisa saja kita mengalami ketakutan, dan level ketakutan ini bisa naik kepada level selanjutnya, yaitu terbelenggu oleh ketakutan. Terbelenggu oleh ketakutan bisa naik levelnya, saudara, diperlambak oleh ketakutan yang seharusnya tidak dialami oleh setiap kita, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan judul yang saya akan sampaikan, yaitu jangan takut. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan kita di dalam menghadapi ketakutan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10, demikian bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang dan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Apa yang juga Daud katakan tentang ketakutan di dalam Mazmur 23 ayat 4 di sana dicatat. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya bisa saja mengalami ketakutan, tetapi iman yang saya pelajari di dalam Kristus adalah iman yang melewati ketakutan. Bahkan iman yang keluar sebagai pemenang, iman yang mengalahkan ketakutan. Saudaraku, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud pernah mengalami ketakutan, tetapi Alkitab mencatat mereka melewati ketakutan dan keluar sebagai pemenang. Mereka mengalahkan ketakutan dan menguasai keadaan yang menakutkan itu, saudara. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka juga mempelajari tentang ketakutan. Ernest Becker, seorang ateis, saudaraku, ya, seorang ahli antropologi, menulis dalam bukunya The Denial of Death atau penyangkalan terhadap kematian, mengatakan demikian, semua kekhawatiran dan ketakutan kita berakar dalam ketakutan kita akan kematian. Sudah perhatikan, orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun mereka juga mempelajari ketakutan.
Oleh sebab itu saya akan membawa kita semua pada pagi ini belajar apa yang firman Tuhan ajarkan tentang ketakutan. Ya, sesuatu yang kita pelajari dan pahami akan memudahkan kita menguasainya. Misalnya, handphone yang ada di tangan saudara akan dapat dioperasikan secara baik dan maksimal apabila kita mempelajari dan menguasai semua sistem yang ada di handphone tersebut. Demikian juga saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan ketakutan, di mana kita akan memahami dan menguasainya sehingga kita bisa mengoperasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang percaya katakan amin. Kita akan pelajari dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41, di mana di sana judulnya adalah menurut Alkitab adalah angin ribut diredakan. Tapi pagi ini saya mengambil nat yang sama dengan tema jangan takut, di mana situasi saat itu adalah situasi mereka mengalami ketakutan yang besar. Murid-murid mengalami ketakutan yang besar di dalam kehidupan mereka, di mana perahu yang mereka tumpangi, saudara, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, sedang mengalami keadaan yang membahayakan. Perahu mereka dihantam taufan yang mengamuk dan juga ombak yang besar, sehingga air danau masuk ke dalam perahu dan perahu mulai penuh dengan air. Murid-murid sangat panik karena situasi ini. Ditambah lagi dengan seakan-akan Yesus tidak peduli dengan situasi yang membahayakan ini, karena mereka harus membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan kapal. Jadi saudara-saudara, keadaan murid-murid saat itu sedang mengalami ketakutan yang besar yang disebabkan oleh keadaan yang membahayakan. Saya ulangi lagi, disebabkan oleh keadaan yang membahayakan. Oleh karena kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak dan topan dan hampir tenggelam, ditambah Yesus yang mereka andalkan saat itu bisa membantu mereka untuk membuat mujizat, seakan-akan tidak peduli dengan situasi ini, tidak peduli dengan situasi yang mencekam yang dialami oleh murid-murid. Mungkin keadaan seperti ini juga sering kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengalami ketakutan oleh karena keadaan, misalnya keadaan krisis ekonomi, keadaan kesehatan kita, keadaan keluarga kita, atau keadaan goncangan yang sedang kita alami seperti pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, yang berdampak bagi kehidupan kita. Keadaan hubungan kita atau hal-hal lain, keadaan-keadaan ini mungkin sudah pada tahap yang membahayakan. Sebagai orang percaya kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita berdoa, berseru dan mencari Tuhan, dan Tuhan datang menolong kita, sama seperti keadaan murid-murid pada saat itu. Mereka membangunkan Yesus di buritan kapal yang sedang tertidur, dan Tuhan Yesus bangun, menenangkan, meneduhkan danau itu sehingga mereka selamat. Tuhan mendengarkan seruan umat-umatnya dan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak cukup sampai di level itu. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan di masa sukar, masa sulit, masa krisis dalam hidup kita, dan Tuhan datang menolong kita. Tetapi mari kita melihat lebih jauh lagi dari semua hal yang terjadi. Mengapa kita harus mengalami keadaan-keadaan yang sedemikian rupa itu di dalam kehidupan kita? Dari apa yang saya pelajari dalam konteks Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, kalau kita berbicara tentang ketakutan, ada dua model ketakutan yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Yang pertama, takut karena keadaan situasi oleh ombak, taufan saudara,
dan perahu yang hampir tenggelam, tetapi Yesus meredakan angin ribut dan taufan itu. Yang kedua, takut yang lain yang sengaja Tuhan taruh dalam kehidupan para murid, yaitu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus akan membiarkan angin ribut mengamuk dan tidur di buritan kapal, sehingga keadaan mencekam, tetapi segera menolong mereka untuk menaruh nilai kebenaran dan kehidupan murid-muridnya. Nilai apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan para murid-murid, yaitu takut akan Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat 41 dari Markus 4 ini. Ini adalah keadaan di mana Tuhan Yesus telah meredakan angin ribut dan gelombang pada saat itu. Alkitab katakan dalam ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saya ulangi sekali lagi. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sangat takutnya murid-murid di ayat 41 bukan karena keadaan, karena angin sudah diredakan, tetapi ada ketakutan yang lain yang ada dalam hidup mereka. Inilah yang saya katakan takut akan Tuhan. Ketika mereka katakan, siapakah gerangan orang ini, di dalam keadaan mereka sangat takut, saudara. Takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani dikatakan jira, ya, yang berarti dalam bahasa Indonesia itu menghormati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan sama dengan menghormati Tuhan. Jadi mari lebih jauh lagi kita melihat persoalan para murid dalam konteks Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Bukan hanya bagaimana mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam keadaan yang menakutkan dalam kehidupan mereka dengan diredahkan angin ribut, tetapi jauh lagi yaitu dari nilai kebenaran yang hendak ditaruh Tuhan dalam kehidupan murid-murid, yaitu takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan atau respect to our God. Iya, katakan sama-sama, respect to our God. Amin. Menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan. Dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami keadaan yang menakutkan dalam hidup kita, yang mungkin ditimbulkan oleh keadaan ekonomi, keadaan keluarga, keadaan hubungan kita, ya, keadaan kesehatan kita, keadaan pekerjaan kita, krisis dan lain-lain. Saya percaya Tuhan Yesus tetap sama, kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya, saudaraku, Dia sanggup menolong kita. Katakan sama-sama, Tuhan sanggup menolong kita. Katakan sama-sama, Tuhan sanggup menolong saya. Amin, saudaraku. Tetapi jangan berhenti sampai di area itu sebagai orang percaya. Mari lebih lagi dalam hidup kita memiliki sikap hati takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan, atau dalam bahasa Ibraninya jira. Katakan sama-sama, jira. Waktu Yesus buat mujizat yang lain, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul, setelah dimakan 5.000 orang, Lazarus dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tidak satu pun Alkitab mencatat murid-murid sangat ketakutan, bertanya, siapa gerangan orang ini yang sudah melakukan perbuatan ajaib. Tetapi dalam peristiwa angin ribut diredakan ini, barulah Alkitab katakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Apa yang saya pelajari dalam peristiwa ini adalah Yesus mengeluarkan mereka dari kesesakan, dari bahaya ketakutan, dan menaruh hormat akan Tuhan dalam kehidupan para murid-murid. Yesus menaruh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pada pagi ini saudara, saya akan membawa kita melihat bahaya atau dampak dari ketakutan. Yang pertama saya katakan di sini adalah dampak dari ketakutan, yaitu tidak percaya akan firman Tuhan atau meragukan firman Tuhan. Orang lebih meyakini apa yang kelihatan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Meragukan firman Tuhan atau tidak percaya firman Tuhan. Oleh karena mungkin melihat keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, dampak daripada ketakutan yaitu respon yang negatif. Respon yang negatif terhadap situasi yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Orang-orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masuk mengintai di tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Dari 12 orang saudara yang pergi, hanya 2 orang yang tetap meyakini firman Tuhan. 10 orang mereka sangat ketakutan dan memberitakan ketakutan itu kepada orang-orang Israel yang lain. Nah, apa yang terjadi dampaknya? Orang-orang Israel menjadi ketakutan. Tetapi ada Yosua dan Kaleb yang pada saat itu menenangkan semua orang-orang Israel yang sedang mengalami ketakutan. Karena mereka memiliki respon yang positif. Yang ketiga, dampak daripada ketakutan saudaraku, yaitu keputusan yang salah. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah di tengah-tengah keadaan yang mencemaskan, sehingga kita mengalami kerugian, kita mengalami kesia-siaan. Saya mau ingatkan bagi setiap kita, jangan pernah kita mengalami mengambil keputusan untuk satu kehidupan kita saudara, di tengah-tengah kita sedang terbelenggu, di tengah-tengah kita sedang mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Bisa-bisa kita mengalami kerugian, bisa-bisa kita mengalami hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya memiliki hati yang takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan dalam hidup kita. Karena inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati ketakutan, supaya kita bisa mengalahkan segala ketakutan yang mungkin datang di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama saya mau katakan di sini, bagaimana kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki prioritas yang benar. Katakan, kita harus memiliki prioritas. Katakan prioritas. Nah, definisi daripada prioritas di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Bagi kita orang percaya, tentunya kita tahu siapa yang harus menjadi prioritas utama kita dalam perjalanan iman kita. Tentunya Tuhan. Amin. Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Makanya kalau kita baca dalam kitab Matius 6 ayat 33, katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya, inilah yang harus menjadi prioritas kita. Jangan terbalik. Semua yang ditambahkan kepadamu yang menjadi prioritas kita. Dalam kita membangun rumah, tidak peduli desainnya bagus, tidak peduli berapa besarnya rumah yang akan kita bangun, berapa lantai rumah yang akan kita dirikan, atau indah rumah yang kita akan tempati, berapa uang yang akan kita keluarkan untuk membangun rumah yang indah, yang bagus, yang besar.
Bagi seorang ahli bangunan, tentunya yang harus menjadi prioritas adalah pondasi dari bangunan tersebut. Karena ini yang akan menentukan ketahanan, kekuatan pembangunan selanjutnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu menaruh prioritas, mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, sebenarnya kita sedang menaruh nilai yang benar dalam kehidupan kita. Kita sedang menaruh hormat kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membangun kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang dapat menghadapi keadaan-keadaan yang menakutkan di dalam kehidupan ini, yang mungkin datang dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, saya katakan di sini adalah konsisten. Katakan sama-sama, konsisten. Definisi daripada konsisten dalam KBBI sekali lagi, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tetap atau tidak berubah-ubah, atau perbuatan hendaknya dengan ucapan. Nah, salah satu karakter Tuhan Yesus adalah konsisten. Dia tidak berubah. Amin. Boleh katakan sama-sama, Tuhan Yesus tidak berubah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya mau katakan, orang-orang yang mau belajar konsisten dalam kehidupannya, dalam mengiringi Yesus, dalam mengerjakan keselamatan, dalam berdiri teguh kepada kebenaran, akan memiliki tingkat pertumbuhan rohani yang baik. Dan ketika pertumbuhan rohani kita bisa tumbuh dengan baik, bisa dipastikan kita menjadi orang-orang yang berbuah. Dan apa yang dikatakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya yang berbuah, dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 18, saudara, dikatakan demikian. Ayat 2 dikatakan demikian: setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkan dia, supaya ia lebih banyak berbuah. Dan apa yang dikatakan di ayat 18? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita lihat bagaimana konsistensi bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bagaimana konsistensi itu bekerja dalam hidup kita. Dalam Lukas 6 ayat 44 dikatakan demikian: sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, setiap pohon dikenal dari buahnya, kata firman Tuhan. Jadi konsistensi pohon itu dilihat dari buahnya. Tidak mungkin pohon durian menghasilkan buah mangga. Hari-hari ini sedang musim durian, saudara ya. Dan tidak mungkin pohon durian menghasilkan buah mangga. Tetapi bagaimana pohon itu bisa menghasilkan buah, dalam hal ini diperlukan konsistensi pohon tersebut. Pohon harus konsisten tertanam di dalam tanah siang dan malam. Pohon harus konsisten dibersihkan apabila di sekitar pohon itu tumbuh rumput atau pohon yang lain. Pohon harus konsisten diberikan pupuk untuk pertumbuhannya, konsisten dirawat, konsisten dijaga sampai waktunya pohon itu akan berbuah. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus konsisten sebagai orang percaya. Kita harus konsisten melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita harus konsisten doa. Kita harus konsisten dalam baca firman Tuhan setiap hari. Kita harus konsisten sebagai pelayan Tuhan. Kita harus konsisten sebagai pekerja di mana kita bekerja. Konsisten saudara di dalam keluarga sebagai mungkin suami bagi istri, sebagai orang tua bagi anak-anak, demikian juga sebaliknya istri terhadap suami dan lain sebagainya. Dan buat
dari konsisten kita akan terlihat di area mana letak konsistensi kita. Konsistensi suami dalam mengasihi istri akan terlihat dari buah istri semakin mengasihi bahkan menghormati suami. Konsistensi kita dalam pekerjaan akan terlihat dari hasil pekerjaan. Produksi akan meningkat dan membawa keuntungan bagi perusahaan, bagi kilang di mana kita bekerja. Dan pasti konsumen akan mempercayakan produksi pada perusahaan yang di mana kita bekerja. Dan pasti dampaknya bagi kesejahteraan setiap pekerja. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi yang pertama adalah prioritas. Yang kedua adalah konsisten. Dan yang ketiga saya katakan di sini adalah komitmen. Katakan sama-sama, komitmen. Definisi daripada komitmen yaitu dalam bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, itulah komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, mohon maaf bagi saudara-saudara mungkin yang bukan orang Indonesia. Saya berharap sudah bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Tentunya dalam konteks ini saya mau menjelaskan sesuatu di mana kita perlukan ini sebagai orang-orang percaya, supaya kita bisa melewati ketakutan, supaya kita bisa mengalahkan ketakutan dan kita menguasai keadaan dalam kehidupan ini, saudaraku. Sehingga apa? Hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, berbicara tentang komitmen, dalam kesempatan ini saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan kisah yang dicatat dalam kitab Rut, yaitu kisah Naomi dan Rut. Ya, seperti yang ditulis dalam kitab Rut 1. Naomi adalah seorang Israel yang merantau ke daerah Moab disebabkan ada kelaparan di tanah Israel. Naomi bersama suaminya dan kedua anaknya laki-laki tinggal di Moab dengan waktu yang lama. Sampai kedua anak Naomi menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, saudaraku, meninggallah suami Naomi dan kedua anak laki-laki Naomi. Sehingga Naomi hendak pulang ke tanah Israel dengan diikuti kedua menantunya. Sebab di Israel telah dipulihkan dan kelaparan di sana, dari kelaparan di sana sekarang sudah berkelimpahan, sudah makmur. Tetapi di tengah perjalanan ke tanah Israel, Naomi mendesak kedua menantunya agar tidak mengikutinya ke tanah Israel, tetapi pulang ke tanah Moab agar bisa menikah lagi. Karena bagi Naomi tidak mungkin baginya bisa memberikan anak laki-laki lagi bagi kedua menantunya itu, menurut tradisi orang-orang Israel pada saat itu. Naomi berpikir adalah lebih baik melepaskan kedua menantunya untuk pulang ke kampungnya agar bisa menikah dan memiliki keluarga dalam kehidupan yang lebih baik di kampungnya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, oleh karena desakan Naomi, Orpa menantunya yang satu menerima nasihat Naomi mertuanya lalu segera pulang. Tetapi perhatikan, bagi Rut dia tetap mau mengikuti Naomi pergi ke tanah Israel, sehingga Alkitab mencatat pernyataan Rut dalam kitab Rut 1 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Rut, saudara? Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, ini peristiwa ini, apa yang dikatakan oleh Rut, saudara, saya katakan merupakan suatu bentuk komitmen Rut
kepada Naomi, di mana Ruth mau mengikatkan dirinya, mau berkomitmen kepada Naomi pada saat dia katakan, kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Perhatikan, bukan hanya pada kehidupan sehari-hari Ruth mau berkomitmen kepada Naomi, tetapi sudah pada tingkat penyembahan ketika Ruth katakan, Allahmu adalah Allahku. Ini suatu bentuk komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan Ruth, yang notabene bukan penyembah Allah Israel, tetapi penyembah berhala, karena Ruth merupakan orang Moab. Apa yang terjadi kepada Ruth ketika dia komitmen mengikuti Naomi? Mereka sampai di tanah Israel dan Ruth berjumpa dengan seorang pria yang bernama Boaz. Boaz adalah seorang pria yang kaya raya pada saat itu di kampungnya. Boaz sangat mencintai Ruth, lalu menikah dengan Ruth dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Obed. Obed di dalam silsilah Tuhan Yesus. Obed merupakan kakeknya Daud, saudara. Raja Israel yang kedua yang sangat termasyhur dan mengasihi Tuhan. Allah kita adalah Allah perjanjian. Allah yang mau mengikatkan perjanjian dengan kita umat-umatnya. Ada banyak janji-janjinya yang sudah digenapi, bahkan yang sedang digenapi dan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dia komitmen, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen kepada setiap kita umat-umatnya. Tetapi semua perjanjian Allah dengan umatnya bisa terlaksana, tergenapi ketika ada komitmen di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan, di mana kita juga mau mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan, untuk kita mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Karena komitmen adalah sebuah perjanjian keterikatan kedua belah pihak antara Tuhan dengan kita sebagai umat-umatnya. Dan biarlah hari ini saudara, kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, dari apa yang sudah kita dengar pada pagi ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mampu melewati segala hal-hal, segala keadaan yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Sebab Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dan sanggup mengeluarkan kita dari segala ketakutan kita, membawa kita keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan kita, dan mengajak kita untuk lebih lagi takut akan Tuhan, memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, respect to our God di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin lebih baik di dalam kehidupan ini. Demikian sering firman Tuhan bagi kita. Pada saat ini ada 3 poin yang bisa saya bagikan bagi kita. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani-nya jira, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki prioritas. Yang kedua, kita harus konsisten. Konsistensi kita dalam kehidupan mengiringi Tuhan itu sangat berdampak bagi kehidupan-kehidupan kita di waktu yang akan datang. Yang ketiga, kita harus memiliki komitmen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa pemberitaan Injil kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satu hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat pagi ini. Kami belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan melalui Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kami melihat bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya yang sedang ada di dalam ketakutan, mengeluarkan mereka dari segala ketakutan mereka oleh karena keadaan. Dan kami percaya Tuhan, hal yang sama Tuhan Engkau sanggup kerjakan itu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan membawa kami untuk memiliki kehidupan, memiliki nilai-nilai kebenaran yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah senantiasa Engkau menggenapi setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami, dan biarlah itu tumbuh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, saya percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini sangat memberkati kita semuanya. Mari siapkan hati kita sebelum kita pulang menutup ibadah online ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Anak-Nya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Amin. Tuhan memberkati. Pengumuman untuk PCM Johor. KUL berjalan di tempat masing-masing. Bagi yang belum dapat berkumpul, ibadah KUL-nya dapat dilaksanakan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp. KOM 200 akan segera dimulai. Bagi jemaat atau pekerja yang telah selesai KOM 100, mari lanjutkan pembelajarannya ke KOM 200. Persembahan online BCM Johor dapat ditransfer ke akaun CIMB Bank dengan nomor akaun 704-150-1710 atas nama Merinsing bin Timor, Koordinator Ibadah BCM Larkin. Bukti transfer harap dapat di WhatsApp ke nomor 018-2732-883 atau 018-2556-887.